وحبيبنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul Muhtaram wa Mukarram Ayuhal Habaib, wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Hamid Al-Habib Qasim bin Tahir dan para habaib-habaib lainnya, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, dipermudah segala hajat-hajat beliau dunia dan akhirat. Dan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, diampuni dosa-dosa seberitaan kita, diampuni segala dosa kecil dan dosa besar, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dimudahkan segala perkara dunia dan akhirat, dikabulkan hajat-hajat kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majlis yang barokah ini, di majlis yang mulia ini, tidak lain hanyalah untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhaanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah melewati hari raya Kurban, yang mana kadalawas lagi kita berada di akhir-akhir tahun Hijriyah. Kadalawas lagi tahun baru kita pulang. Kada berasa umur kita bertambah 1 tahun. Umur kita pada zahirnya bertambah, tetapi pada hakikatnya berkurang. Jadi bertambah umur, mudahan bertambah rezeki, mudahan bertambah bini, habib juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi jami' ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anhu bil angal al-hadis hadi wa isrun akhraj ibn al-abi syaibah wa musaddad fi musnadihima wal hakim at-tirmizi fi nawadir usul wa abu ya'la wa tabrani an salamah bin aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nujum amanun li ahli sama wa ahlul baiti amanun li ummati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadisnya, yang mana jar beliau bintang-bintang itu adalah pengaman, penyelamat bagi penduduk langit. Dan begitu juga keluargaku pengaman daripada dunia yang ada sekarang ini, pengaman daripada bumi. Jadi selagi ada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ada pecahan kiamat, bumi akan sejahtera masih, bumi akan dirahmati oleh Allah. Jadi alhamdulillah para habaib masih hidupan, berarti masih jauh kiamat. Sama habibnya matian sudah. Bersama lagi banyak lagi dah. Al-hadis sani wa isrun akhrajal al-Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni khalaqtu fiikum itsnain lan tadillu ba'dahuma abada kitabullah wa sunnati wa nasabi wa la yatafarraqa hatta yuradda alaihi al-haud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian 2 perkara, yang mana 2 perkara itu jikalau kita ikuti maka tidak akan sesat, kita umpati maka jalan kita akan bujur. Apa itu? Yang pertama kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan terpisah keduanya ini sampai hari kiamat. Selagi ada Ahlul Bait berarti ada Al-Quran, ada Al-Quran berarti ada Ahlul Bait. Amun yang ada salah satu di antara berdua ini, berarti keduanya pasti ada.
Dan sehingga kita diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haudnya Nabi, yaitu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Barang siapa yang mengumpati dua ini, Al-Quran dan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Ali karamullahu wajhah ketika ditanya apa yang ditinggalkan Rasulullah, apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian Ahlul Bait, apa kata Sayyidina Ali? Tidaklah ada kecuali faham dalam memaham Al-Quran yang lebih daripada yang lain. Makanya Sayyidina Ali kan jadi Nabi, ana madinatul ilim wal ali babuha. Aku jadi Nabi adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Siapa yang hendak masuk ke dalam kota, siapa yang hendak masuk ke dalam rumah, pasti melewati pintu. Kada kawat liung tadi. Begitu juga di zaman sekarang, Sayyidina Ali sudah terdedah. Jadi siapa pintunya? Mereka lah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai seorang magam yang sangat tinggi tidak akan dibukakan hijab oleh Allah Taala kecuali yang pertama adalah dia cinta terhadap keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar hadis juga kan, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnatku. Kenapa jarang kita mendengar tentang Ahlul Bait? Karena faktor utama yang pertama adalah mungkin yang menyampaikan lupa. Yang kedua, faktor yang kedua adalah takut kalah saing. Namun dipadahkan Ahlul Bait, karena kan itu umpati lagi tadi, bukan guru-guru tadi. Tapi yang dipadahkan tadi sunnah masih terumpati. Tetapi jika kita gabung hadis tadi, kitabullah yang pertama Al-Quran, terus Ahlul Bait, Ahlul Bait. Sedangkan di dalam diri Ahlul Bait ada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Ahlul Bait sudah masuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum tentu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi orang cinta kepada Ahlul Bait pasti mengumpati sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Ahlul Bait sudah pasti mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis salis wa isrun akhrajal Bazzar an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni maghbudun wa inni qad taraktu fikum ats-tsagalain kitabullahi wa ahli baiti wa innakum lan tadillu ba'dahuma. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku sangat menjaga dan aku meninggalkan kepada kalian itu suatu dua perkara. As-sagalain, sagalain kalau bahasa Arab bahasa kitanya berat. Kenapa berat? Karena banyak orang mempunyai Al-Quran tetapi tidak dibaca. 5 Al-Quran di rumah, 5-nya beda buku. Beda buku ya Wah. Tasinti dia punya. Ada jual Al-Quran hanya dipajang menjadi pajangan aja. Jurang tuh diulah apa jurang tuh kayak jurang museum. Jurang tuh diulah apa jurang tuh diandak wara membagusakan rumah wara. Al-Quran tadi dibacalah ada makanya berat. Makanya kita kan paling kadang baca Al-Quran, Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita mau baca walaupun seayat sehari. Karena banyak ada seayat ya Allah, seayat Yasin, seayat ya Allah. Sama orang tuh sehari kadang baca Al-Quran. Tuh berarti orang ada sembahyang.
Orang tuh masih baca sembahyang, masih baca Al-Quran, berarti orang itu sembahyang. Tapi yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran untuk yang sembahyang yang lagi sah. Mau sembahyang itu kita baca bertahan Al-Quran ya. Kalau Joko istilahnya baca Allah 3 kali tamat sudah aja. Cuman lain juga pahalanya kalau baca Al-Quran sebagian. Ya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Jadi jadi beliau paling kurang paling kadang kita ini sehari paling kadang tuh samuka sakaca. Samuka sakaca tuh. Itu paling kurang. Bahkan para ulama mengatakan 100 ayat paling kurang sehari. Biar 100 ayat. Sajus tuh ada biar namun ayat-ayatnya panjang ada sajus tuh sampai 100. Ya apa? Tapi juz 30 kali 100. Soalnya ayat-ayatnya hendak ya oleh. Kita apa kada kawa? Seayat kada kawa 2 ayat. 2 ayat kada kawa 3 ayat. 3 ayat kada kawa sakaca. Sakaca kada kawa selambar kada kawa sajus. Pada waktu kita ini banyak benar. Ya oleh 24 jam. Kita pakai 1 menit aja baca Al-Quran. Kalau sampai lewat 1 menit daripada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Di 60 menit itu 1 menit kita pakai Al-Quran tadi. Apa labahnya yang apa? Masih ada 23 jam 59 menit. Apa dia? Sama menit aja kita pakai baca Al-Quran tadi. Sudah termasuk kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya kita kada membaca itu jadi masalah. Kalau dipegang aja seayat saja, alhamdulillah. Among kau dilebihi luar biasa. Kitab Allah. Makanya wa ahli bait dan keluarganya Nabi ya boleh. Keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para salaf kita di Hadramaut itu tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Bahkan seperti Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, itu beliau seharinya mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Namun kita setahun 8 ayat ya Allah. Sekali alhamdulillah khatam kita setahun. Ini beliau dalam 1 hari berapa? 8 kali. La ilaha illallah. Siang 4 khatam. Kalau malam 4 khatam. Namun kita kawai kan juga cuma kalau Allah tadi. Kalau Allah 3 kali khatam sudah. Kalau Allah 3 kali khatam atau orang meninggal. Kenapa kau membaca amplopnya kandel? Ya kan? Amplopnya kandel. Sehatam ya 1 juta kan? Cicing nggak boleh. Sehatam 1 juta makin banyak. 5 hatam ini turun bacakan ya mohon. Kandel amplopnya ya kalau. Padahal kita kalau di amplop sudah pahala tuh. Kalau pakai mayat aja kan, pakai kita pun dapat pahala juga. Bahkan Al-Quran ini adalah sebab daripada memperkuat hafalan kita, sebab daripada mencerdaskan otak kita. Bila otak tuh pindah buntu baca Al-Quran. Jangan minum obat. Bila otak tuh pindah ke kepala baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah dawa lil mukminin, obat bagi orang-orang yang Islam, yang beriman. Makanya sagalain Nabi 2 yang berat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 ini kalau kita jaga akan diberikan oleh Rasulullah SAW telaganya yang ada di padang mahsyar. Amun sudah kita meminum telaganya, pasti sudah ke surga. Seterusnya adalah al-hadis samin wa isrun. Terus kita membaca sedikit.